Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi sama saya Wulan di Teknopreneur 4, Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita ketemu di sesi kedua, part yang kedua ya, yaitu pengertian, komponen, dan manfaat model bisnis. Kalau tadi kita sudah dapat informasi terkait bagaimana Anda bisa mencoba mencari konsep bisnisnya yang jelas gitu loh. Nah, di sini sekarang kita akan coba untuk bikin 9 komponen model bisnis di dalam bisnis model Canva. Teman-teman kemarin kan pasti sudah dapet ya, tapi saat ini berarti kita harus lebih detail lagi membahas tentang bisnis model Canva karena itu yang akan kalian pakai untuk coba mendeskripsikan seperti apa usaha yang akan kalian rintis atau sedang kalian rintis. Oke, di sini kemarin sudah ada 9 kemarin. Tadi sudah ada 9 elemen ya, nama-nama apa saja atau kolom-kolom apa saja yang nantinya harus diisikan di model bisnis Canva. Yang pertama, customer segment ini teman-teman harus paham dulu pengelompokan pelanggan berdasarkan kategori tertentu seperti geografis, demografis, fisiografis, dan perilaku. Kemudian value proposition itu harus mencari nilai-nilai keunikan atau keunggulan bisnis kita. Misalnya, apakah bisnis kita itu efisiensi di sisi sebelah apanya, kemudian kuantitasnya, kemudian kualitasnya, dan juga harganya. Apakah harganya kita yang bersaing atau kualitasnya kita yang bersaing. Nah, itu nanti yang harus dideskripsikan. Kemudian, di customer relationship itu tentu saja teman-teman harus mencantumkan seperti apa teman-teman menjalin hubungan dengan pelanggan kalian. Misalnya membership apakah dengan layanan personal atau seperti apa gitu ya. Nanti silahkan dicari kalau belum ketemu apa sih maksudku apa ya nanti harus gimana ya itu harus ketemu dulu gitu biar nanti kalian bisa mendeskripsikan seperti apa gambaran bisnis yang akan kalian jalanin atau sedang kalian jalanin. Jangan sampai ada yang miss nggak ngerti aduh udahlah nggak usah diisi. Nah itu nantinya akan mengakibatkan ketidakefektifan gitu ya. Kemudian channel nih di sini ada channel juga bagaimana cara teman-teman itu menjangkau pelanggan kalian dengan cara apakah nanti distribusinya itu uh, lewat mungkin seperti Alfa ya di dropin atau kalian ngambil sendiri barangnya atau channel promosinya itu lewat website, media sosial, marketplace, toko offline dan lain-lain. Kemudian revenue stream ini bagaimana pelanggan harus mengeluarkan uangnya. Contohnya apakah mereka itu menggunakan langganan, sewa, pembelian, lisensi atau waralaba. Nah, ini akan menjadi revenue-nya kita, pendapatannya kita. Nah, berdasarkan dari mana? Dari pelanggan kita. Pelanggannya seperti apa? Yaitu tadi, apakah menggunakan sewa atau sistem lisensi atau waralaba, franchise dan lain-lain. Kemudian key activities. Key activitiesnya kita apa? Key activitiesnya kita itu apakah kegiatan yang paling berhubungan dengan kegiatan kita. Contoh, kita adalah pabrik. Pabrik berarti kan manufacture, berarti produksi. Nanti key activitiesnya adalah produksi seperti itu. Kemudian key resourcesnya. Key resources itu apa? Itu adalah fokus pada sumber daya atau aset yang kita punya. Contoh, kita itu punya karyawan 1.000. Nah, mungkin kita cantumkan di situ 1.000 karyawan. Atau ternyata kita hanya punya 10 karyawan, tetapi karyawan ini kompeten, sudah melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan mungkin pelatihan-pelatihan ISO atau bukan ISO babat ya, tetapi ISO untuk seperti akreditasi versi inilah pabrik atau per versi ini eh, usaha gitu ya. Nah, itu tuh harus quality controlnya tuh ada spek-speknya tertentu. Nah, kalau kita sudah lewat berarti nanti kita bisa dapetin sertifikat ISO itu. Nah, jadi ini juga harus dicantumkan. Apakah kita pakainya bahan bakunya yang langka atau mungkin bahan baku yang tersedia di mana aja namun kita bisa olah dan lain-lain. Ini ada mesin, ada bangunan ya. Itu bisa kita cantumkan sebagai key resources. Apakah hanya ini saja? Oh tidak, tentu saja sumber sumber daya yang lain pun juga bisa teman-teman masukkan. Ini hanya yang tercantum di sini hanya contoh. Kemudian partnership.
Partnership itu adalah mitra atau orang-orang yang memang membantu kelancaran bisnis kita. Apakah supplier, kemudian reseller, dropshipper, itu harus dimention dengan jelas ya, suppliernya siapa, PT Indofood Makmur atau apa gitu. Itu harus didetailkan. Kemudian resellernya siapa aja, itu dibikin kayak rangkuman lah istilahnya. Kalau kita bikin bisnis model Canva itu kita kayak merangkum, melihat dengan detail siapa-siapa saja atau apa-apa saja elemen yang terhubung dengan perusahaan kita. Kemudian dijadikan satu, yaitu bisnis model Canva. Nah, yang terakhir adalah cost structure, itu adalah tentang pembiayaan operasional. Contoh kita tulis tuh di situ, biaya gaji, biaya karyawan, biaya sewa kantor, biaya pemasaran, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang lebih detailnya teman-teman bisa buka di Siraka, kemudian juga bisa buka di Google Classroom atau juga bisa di LMS. Ini untuk detail-detail informasinya. Nah, teman-teman nanti kalau ada yang pertanyaan nanti bisa di WA ke saya, nanti kita akan bahas secara group discussion ataupun secara pribadi gitu ya. Kalau ada yang belum paham. Oke, kita nanti akan melihat juga contohnya seperti apa sih cara membuat bisnis model Canva. Tentu saja teman-teman sudah pernah dapat ya, tetapi jangan lupa ini harus lebih didetailkan lagi stepnya. Nah ini yang teman-teman harus pahami, cara ngisinya adalah dari sisi nomor satu dulu, customer segment, kemudian value proportion, kemudian channel, kemudian customer relationship. Nah, fokus di situ dulu karena yang di sebelah kanan itu adalah disability. Jadi do customer want it. Jadi kita harus benar-benar mencari tahu apakah benar-benar ini yang matching dan yang diinginkan oleh customer kita. Apakah benar channel yang kita pilih itu adalah channel yang memudahkan customer kita. Nah, oke ya. Kemudian habis itu kita lihat masuk ke revenue stream. Nanti di revenue stream ini teman-teman lihat di sini adalah viability. Apakah ini worth it? Apakah ini sepadan atau tidak? Nah, di sini bisnis stream. Kemudian nanti teman-teman masuk ke key resources, key activities, key partner. Itu adalah feasibility. Can we deliver it? Apakah kita benar-benar bisa memastikan bahwa customer kita itu bisa mendapatkan apa yang tadi dia mau di sisi sebelah kanan ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Itu kan customer yang kita prediksikan apa sih keinginannya mereka. Nah, dari 6, 7, 8 itu apa adalah yang kita miliki. Apakah kita nantinya bisa matching dengan apa yang customer inginkan? Apakah kita bisa memenuhi atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah cost structure, itu sama. Apakah worth it atau tidak? Kita mengeluarkan biaya sebanyak ini, apakah worth it atau tidak? Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Alurnya jangan lupa customer segment di yang nomor 1, kemudian value proposition 2, kemudian yang ketiga adalah channel, keempat adalah customer relationship, lalu yang kelima kita tulis revenue streamnya. Kita dapat pendapatan dari mana? Customer itu bayarnya seperti apa? Bayar bulanankah, tahunankah, langganankah, atau franchise? Nah, baru kemudian kita masuk ke sisi 6, 7, 8, itu adalah sources. Apa yang kita punya, partnernya kita apakah bisa mendukung keinginan atau kebutuhan customer kita, apakah kegiatan yang sudah kita lakukan itu bisa mendukung, apakah sumber daya yang kita miliki itu sudah bisa mendukung apa yang customer inginkan. Baru terakhirnya adalah cost structure, yaitu biaya-biaya yang kita keluarkan, apakah itu sepadan atau tidak untuk memenuhi semua kegiatan operasional dari bisnisnya kita. Oke, segitu aja dulu ya kakak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa drop lewat WA. Habis ini kita masuk ke part ketiga untuk melihat contoh dari bisnis model Canva yang sudah ada di Indonesia ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.